Siap Mbak ya. Jelas nggak suara Mbak? Jelas Mbak, jelas. Jelas ya. Teman-teman masih standby ya. Ya baik teman-teman, bersama kita juga sudah bergabung Mas Pak Imam Maulana dari LR Pertamina. Enggak nih yang dia Asep juga. Guling. Tolong yang berisik-berisik suaranya di-unmute dulu. Ya, Mbak Yana sudah bersama kita dan ini adalah profil beliau. Beliau adalah seorang novelis, editor, Dewan Pembina Forum Lingkar Pena Sumsel. Beliau juga pengurus BPP FLP Pusat. Beliau adalah penulis idola saya setelah Daeng GG. Teman-teman silahkan baca biodata beliau. Beliau juga tidak kalah keren kok dengan Daeng GG. Sudah banyak sekali menerbitkan novel, banyak novel untuk sejauh ini. Jadi nanti kita minta tips dari beliau untuk soal menang lomba. Beliau juga banyak memenangkan perlombaan. Nah itu bisa dibaca. Juara 3 sayembara novel remaja Gema Insani Press Alabaster. Tuh banyak tuh. Ada berapa? 10. Yang terakhir beliau menerima Special Award Kompetisi Menulis Indipa 2020. Itu luar biasa sekali. Dan saya menunggu novel itu terbit. Mungkin saya orang pertama yang akan PO. Penulis idola. Pokoknya saya sudah tidak sabar menunggu novel terbaru Mbak Yana. Titik. Terima kasih. Teman-teman, kita langsung saja untuk Mbak Yana menyampaikan materi. Bagaimana ini kalau Mbak Yana mungkin lebih ke menulis seperti itu mungkin. Ya langsung saja kepada Mbak Yana untuk menyampaikan materinya karena ocehan Mbak Yana lebih penting daripada ocehan saya. Pada Mbak Yana disilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas sekali Mbak. Oke, alhamdulillah. Semoga sinyalnya tidak putus-putus ya. Ini kan di tengah kota ya kan? Terima kasih kepada Jaka yang sudah memandu acara dan memperkenalkan. Tadi sudah ada CV saya ya. Bisa teman-teman baca di situ. Memang tidak sehebat ya Daeng GG pembicara sebelumnya yang itu benar-benar langganan juara, hampir tiap tahun ada saja lomba yang dimenangkan oleh beliau. Mungkin Daeng GG tadi butuh waktu katanya sampai 9 tahun ya untuk menjadi seorang penulis. Jadi merangkak dari penulis majalah, kemudian mencoba berbagai peruntungan di lomba, tidak banyak yang belum berhasil, sampai akhirnya sudah terbiasa menulis dan mengetahui trik-triknya sehingga kemudian berhasil memenangkan lomba demi lomba. Keberhasilan memang berproses ya, tidak ada keberhasilan itu yang langsung saja didapatkan. Saya pun seperti itu. Namun mungkin langkah awal saya masih bisa dibilang lebih mulus dari Daeng GG pada awalnya. Jadi saya lebih berhasil di awal. Di akhir kemudian saya justru agak berkurang ke produktivitasnya dikarenakan kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mencoba untuk aktif kembali menulis dan sudah mulai merencanakan lagi untuk mencari-cari lomba, mengikuti lomba dan mudah-mudahan bisa kembali berjaya di beberapa lomba seperti awal-awal karir saya di dunia kepenulisan. Kan dari atas yang buahnya kayak melingkar gini terus ini. Nah itu ada pembicara yang baru itu. Pembicara ketiga kayaknya ya. Oke. Mungkin bisa kembali ke CV dulu sebentar. CV. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya itu mulai aktif menulis
sejak bergabung di FLP justru. Memang punya hobi menulis itu dari sejak SD, suka baca majalah Bobo, terinspirasi dari itu, siapa itu ya? Ayo di-unmute dulu. Semuanya di-unmute. Maaf kecuali. Ya, coba di-unmute dulu ya. Oke, jadi dari saya SD itu sudah suka majalah Bobo, baca majalah Bobo, dan itu bukan majalah Bobo yang baru. Biasanya bapak saya dulu kalau pulang kerja atau ibu saya beli majalah Bobo di Loakan, di bawah jembatan Ampera gitu. Harganya masih berapa ratus rupiah harganya, karena kan majalah bekas ya, dan zaman dulu itu waktu saya SD. Itulah inspirasi saya awalnya untuk kemudian menulis dongeng. Saya dulu suka nulis dongeng, terinspirasinya terutama dari kisah Oki dan Nirmala, rahasianya ya. Kemudian waktu sekolah di kelas 4, 5, 6 itu ada pelajaran mengarang. Saya suka sekali pelajaran itu, dan hampir semua tulisan saya di pelajaran itu disukai oleh guru dan diminta untuk dibacakan di depan kelas. Dongeng kebanyakan. Jadi itu langkah awal saya sebenarnya untuk menyukai dunia menulis. Kemudian itu baru dimulai menjadi karir ketika bergabung di Forum Lingkar Pena. Sebenarnya saya termasuk yang menginisiasi pendirian Forum Lingkar Pena Sumsel di tahun 2000. Ketika itu saya masih SMA kelas 3. Kemudian di tahun 2000 itu mulai serius untuk menjadikan menulis sebagai profesi. Walaupun belum tahu waktu itu ya, benarkah ini adalah jalan profesi saya yang bisa saya jalani hingga kemudian hari. Tapi yang jelas saya serius dulu nih untuk menjalaninya. Jadi di akhir tahun 2000 itu bergabung di FLP, menginisiasi FLP Forum Lingkar Pena Sumsel. Lalu mulai menulis beberapa cerpen, dan alhamdulillah ketika saya menulis cerpen, seolah-olah ketika satu cerpen jadi itu pasti langsung dimuat di buku, menjadi buku. Waktu itu kan kami pertama bikin proyek. Mbak Yana, dibuka unmute, mute-nya dibuka Mbak. Mbak, mic-nya dibuka Mbak. Nah, Oke. Ya. Halo, sampai mana tadi yang kedengarannya? Maaf ya. Kok bisa unmute ya? Sampai mana tadi Jaka yang kedengarannya? Halo? Halo? Iya, halo. Mbak. Sekarang jelas, Mbak. Cuman Ya. ada background musik dari tetangga kayaknya yang lagi hajatan. Aduh, masuk ya? Masuk ya? Iya, iya masuk yang Waduh, padahal saya sudah pakai ini nih. Ya soalnya sebelah rumah. Cuma kelang satu rumah. Sampai Ya. mana tadi Jaka yang terdengarnya? sampai yang terakhir, Mbak. Sampai terakhir itu apa? Kok aku ngeblank ya? sampai mana Danang? Iya. Bobo. Nggak apa-apa, Mbak. Tadi itu cuma Majalah sebentar kok Bobo, matinya, Mbak. jadi bisa lanjut. Majalah Bobo. Bobo. Bobo ya. Ya dari Bobo, situ. Mbak. Berarti banyak tuh yang tertinggalnya. Jadi dari majalah Bobo saya mulai menyukai dunia menulis, dari dunia membaca dongeng menjadi dunia menulis, mencoba menulis dongeng bagi saya. Bergabung di Forum Lingkar Pena pada akhir tahun 2000 sebagai salah satu inisiator juga, pendirinya ya. Kemudian mulai saat itu mencoba nulis cerpen yang kemudian dibukukan di Kumcer Kucing Tiga Warna, waktu itu judulnya. Tiga cerpen saya langsung dimuat di situ. Kemudian setelah beberapa cerpen yang berhasil saya tulis, saya mencoba nulis novel. Butuh waktu 1 tahun menulis novel, karena waktu itu memang baru belajar bagaimana sih caranya bisa menulis sampai panjang dengan konflik yang berkelanjutan, tidak cuma satu. Dan ternyata dalam waktu satu tahun selesai novel itu saya tulis, dan setelah selesai saya kirimkan ke lomba. Jadi selesai dulu,
saya menulis novel. Baru setelah itu saya mencari ada lomba apa. Kebetulan pada saat itu ada lomba yang digelar oleh Gema Insani Press tahun 2003. Jadi saya nulisnya tahun 2001, dikirim ke lomba itu, lombanya tahun 2002, pengumuman pemenangnya pada tahun 2003. Dan novel pertama saya langsung memenangkan juara ketiga di lomba tersebut. Juara satunya Mbak Sinta Yudisia, juara duanya Leila Hana, dan juara tiganya saya. Itu benar-benar debut bagi saya, karena pertama kali nulis cerpen langsung dimuat di buku, di Kumcer, pertama kali nulis novel langsung memenangkan lomba. Justru berkebalikan dengan kisah Dayang Gege tadi ya, yang butuh panjang waktunya. Tapi memang seperti itu, penulis memiliki jalan menulis yang beda-beda. Ya, penulis memiliki jalan menulis yang berbeda-beda. Saya dimudahkan di awalnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 2004 lagi-lagi saya berhasil menulis cerpen yang nyata bagi saya ya, tapi ini tidak dengan mudah saya selesaikan begitu saja, karena ketika saya mencapai ending di cerpen itu, saya masih harus melalui sebuah fase bernama pembantaian. Jadi dibantai dulu oleh teman-teman. Waktu itu ada juga salah satu redaktur dari koran Seripo, Pak Humaydi, yang membantai habis cerpen tersebut. Dicatatnya di kertas yang saya print out itu banyak sekali poin-poin sampai penuh banget, di setiap halaman itu penuh logikanya. Kebanyakan sih tentang logikanya yang agak aneh menurut beliau ya. Dibikinkannya lah beberapa pertanyaan dan poin-poin penting yang membuat semua halamannya penuh. Apa yang terjadi pada saya? Sebenarnya sedikit sedih. Wah, ternyata yang saya kira sudah cukup bagus, bagi beliau banyak sekali kekurangannya, tapi saya tidak putus asa. Saya perbaiki semua poin yang beliau berikan, semua poin-poin revisi yang menurut beliau harus diperbaiki. Saya kirimkan ke lomba dan alhamdulillah menjadi juara. Saya tidak pernah jadi juara satu nih. Saya bukan langganan juara satu, saya langganannya juara 2. Kalau tadi juara 3, kemudian sekarang saya juara 2 di tahun 2004 lomba Creative Writing Institute. Aduh, musik di sebelah rumah saya ya. Kuat bener ya suaranya ya, teman-teman. Dangdut lagi ya? Oh, enggak itu. Nanti kalau ada dangdut tambah lucu, nanti joget lagi moderator saya. Jaka, kedengar nggak suara Mbak? Jelas banget kok, Mbak. Jelas, tapi background nggak apa-apa ya? Tidak terlalu mengganggu ya backgroundnya? Mbak. Nggak apa-apa, ya berarti ada background gratis ya. Alhamdulillah kita tidak perlu mengeluarkan musik-musik, sudah ada back soundnya sendiri. Nah, itu di tahun 2004 yang membuat saya terbang ke Jakarta. Jadi dibiayai ongkos pesawat, pulang pergi, dikasih penginapan, dihadiahi trofi, dan kemudian uang saku senilai 2.500.000. Di tahun 2004 itu 2.500.000 lumayan banget ya. Dan itu juri-jurinya juga subhanallah Maman Esma Hayana, Ahmad Yussi Herpanda, kemudian Hamzat Rahputi, Mariana Amiruddin, Hudan Hidayat, nama-nama beken. Di tahun selanjutnya ada di tahun 2000, nah jauh nih ya, dari tahun 2004 saya baru menang lagi lomba di tahun 2012. Jadi menulis novel Kata Mahameru. Ini sama nih, saya nulis dulu sampai selesai, baru kemudian saya cari ada lomba apa nih yang sedang diadakan. Kebetulan saat itu ada lomba nulis novel yang diadakan oleh koran Republika. Lalu saya kirim ke situ. Alhamdulillah juara 2. Juara satunya siapa? GGS Mapangewa. SGG Mapangewa ya. Jadi saya ketemu pertama kali sama Dayang Gege itu di Jakarta. Di situ saya dapat hadiah 20 juta, Dayang Gege 25 juta, ongkos pulang pergi pesawat, kemudian juga penginapan dan sebagainya. Masuk acara TV juga waktu itu. Si Anda itu.
kita masuk ke slide ya. Kita masuk ke slide dulu. Ada Ica. Oke Ica, terima kasih. Nah ini ya langkah awal menuju naskah layak juara. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah disinggung oleh Dayang Gege tadi ya. Ada beberapa kesamaan juga. Nomor 1, tampilan naskah sesuai format yang diminta oleh panitia lomba. Tadi Dayang juga menyampaikan hal ini kan, artinya kita harus pastikan bahwa ketika kita ikut lomba, kriterianya seperti apa, permintaan panitianya terhadap bentuk naskah itu seperti apa, itu yang pertama kali harus kita penuhi. Jangan sampai ada satu saja yang tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Karena kalau ada, biasanya langsung disingkirkan. Jadi capek-capek kita ikut lomba, jauh-jauh ngirimnya, apalagi harus di print out, ternyata ada yang tidak sesuai format, sayang sekali kan kalau langsung disingkirkan. Yang kedua, tulisan harus rapi, tanpa saltik nih, tanpa ejaan. Artinya apa? Kita memang harus punya waktu untuk mengedit kembali setelah selesai, ataupun kadang-kadang kita sambil nulis sambil ngedit ya. Nggak masalah kalau itu tidak memengaruhi proses menulis kita sampai selesai. Tapi akan lebih lancar jika kita tidak terlalu terpaku pada pengeditan sambil menulis. Itu santai aja, nanti kalau misalnya kita sudah dapat 2-3 bab, kita mau mulai mengetik lagi, boleh sambil merapi-rapikan yang ada kesalahan tik ya. Jangan sampai pengeditan atau self-editing itu mengganggu proses menulis. Nah, yang ketiga, paragraf pembuka menarik. Halaman awal berhasil memikat dan mengikat rasa penasaran pembaca. Kalau halaman pertama saja sudah amburadul, tidak rapi, paragraf pertama sudah aneh, misalnya pada suatu hari tadi ya, kata Daeng tadi, atau ada seorang anak bernama Jaka, itu nggak asik sekali itu paragraf pembukanya. Jadi langsung saja ke konflik. Misalnya kita ada adegan laga yang harus ditampilkan di klimaks misalnya, itu bisa dimulai langsung di paragraf pembuka. Nanti flashback. Jadi sekadar untuk menjadi penarik perhatian di awal. Tapi jangan sampai kita menarik perhatian di awal, kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya atau halaman selanjutnya tidak menarik lagi. Jadi ketertarikan itu harus tetap dijaga. Poin-poin konflik harus tetap diatur, jaga sedemikian rupa. Next slide. Saya minum dulu. Ada yang mempermasalahkan soal ini udah hidup kan? Suaranya itu masuk. Iya memang. Oke. Sekarang, nah kalau tadi langkah awal ya, bagaimana kita lolos seleksi dulu kalau langkah awal tadi. Sekarang, kalau kita sudah lolos di langkah awalnya, bagaimana naskah itu bisa menjadi juara? Yang pertama, cerita harus menyimpan sesuatu atau lebih dari satu. Apa? Sesuatu yang disimpan, sesuatu yang menjadi misteri ya. Jangan sampai semuanya sudah terang benderang dari awal. Semuanya tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan dari awal. Kemudian yang kedua, mengendalikan pembaca. Maksudnya mengendalikan ini apa? Kita sampai-sampai tidak rela kalau mau meletakkan buku itu, meletakkan naskah itu sebentar saja. Pasti kepikiran untuk melanjutkan lagi. Apalagi ya selanjutnya, apalagi ya selanjutnya. Itu mengendalikan pembaca untuk terus memegang naskah itu dan membacanya sampai selesai. Salah satu novel yang paling saya gemari dan benar-benar mengendalikan saya sebagai pembaca, kalau saya itu novelnya Dewi Lestari yang judulnya Aroma Karsa. Ini benar-benar novel yang sering sekali saya sebut-sebut jika sedang mengisi pelatihan kepenulisan ya. Karena apa? Dari kata pertamanya saja, dari kata pertama, kalimat pertama, paragraf pertama, halaman pertama itu benar-benar mengendalikan, Masya Allah. Jadi dia sudah kalau apa namanya Dewi Lestari itu ya, Dewi Lestari itu bilangnya
dia menulis naskah novel Aroma Karsa itu, naskah itu selama 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Ada berapa halaman? 700 halaman. 700 halaman itu ceritanya saja. Kalau ditambah dengan halaman depan, halaman belakang yang ada endorse, copyright dan sebagainya itu 724 mungkin ya. Nah, itu 700 halaman ceritanya saja, bayangkan. 2 tahun dia nulisnya. Jadi untuk menjadi naskah yang bagus, karya yang bagus memang butuh waktu. Tidak ada karya instan, apalagi karya yang dikejar-kejar deadline. Karena apa? Kita kadang mati di garis finish, ya. Deadline sudah nyampe, kita belum kelar, gitu. Saya akhir-akhir ini ada juga beberapa kali ikut lomba, yaitu di novel Indiva ya, novel anak Indiva di tahun 2019. Kemudian yang terakhir itu novel remaja di tahun 2020. Saya memang kesalahannya adalah di kategori sepertinya karena kurang cocok di usia tokoh yang saya buat itu. Yang saya ikutkan adalah novel anak, tapi tokoh saya sudah tidak bisa masuk kategori anak lagi, akhirnya tersingkir. Itu di tahun 2019. Nah, yang di tahun 2020 saya kirim novel remaja, tapi bagi redaksinya dibilangnya itu bukan lagi usia remaja tokohnya, tapi dewasa muda. Akhirnya tidak bisa menang. Itu juga saya menulisnya agak terburu-buru ya, karena mendekati deadline. Sedangkan bagi saya, pengalaman saya menang lomba itu tidak pernah saya bekerja di bawah tekanan deadline. Nanti ada bahasanya di slide berikutnya ya. Yang ketiga, ini kita lanjut dulu unsur intrinsik yang kuat. Kalau Dayang Gege tadi, apa unsur intrinsiknya yang kuat? Latar kan katanya. Tapi latar beliau bukan lebih penjelasan tempat, bukan, tapi lebih ke latar budaya. Latar budaya Bugis. Latar budaya Bugis. Kalau saya memang latar itu menjadi inspirasi yang paling utama bagi saya, inspirasi yang paling pokok bagi saya, karena ketika dalam perjalanan itu selalu ada saja inspirasi yang didapatkan. Dan kadang-kadang saya ketika berencana menuliskan sebuah novel baru, pasti saya mengawalinya dengan mencari latar terlebih dahulu. Itu langkah awal saya, mencari latar apa yang tepat, latar apa yang terbaik, latar apa yang menarik yang bisa memulai langkah saya menulis. Selalu seperti itu. Nah, novel saya yang kemarin meraih Special Award di kompetisi menulis Indiva tahun 2020, itu sebenarnya temanya sangat biasa. Temanya adalah patah hati. Patah hatiku jadinya ya. Tapi seperti halnya tema cinta yang sudah sangat klise sebenarnya ya, sudah di mana-mana itu tema cinta berhamburan. Cuma bagaimana cara kita mengemasnya sebagai penulis untuk menampilkan hal yang baru. Apa hal baru yang saya tampilkan di novel yang ceritanya adalah patah hati tadi? Ya, temanya patah hati, tapi saya membawa cerita ini di dalam perjalanan. Saya ambil latar Singapura dan Malaysia. Jadi perjalanan si tokoh utama ini sambil mengobati rasa sakit hatinya karena dikhianati. Dia membawa dirinya ke perjalanan ke tempat-tempat tertentu di Singapura, di beberapa destinasi, dan kemudian menyeberang ke Malaysia. Di situ saya mengeksplorasi beberapa tempat, namun tidak meninggalkan konfliknya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu membuat novel, kalau saya novel perjalanan ya, jangan sampai membuat novel perjalanan, tapi isinya hanya jalan-jalan saja. Harus ada konflik yang tetap dibawa kemana-mana dan diolah di tempat itu, walaupun kita berpindah-pindah. Jadi itu yang membuatnya menarik. Jadi disesuaikan dengan budaya atau latar atau suasana di tempat-tempat yang dikunjungi oleh tokoh, sehingga membuat tema itu menjadi berbeda. Jika saya tidak membawa tokoh saya jalan-jalan ke sana, misalnya tokohnya patah hati nih, di sini saja di kota, ya. Kemudian dia nanti bertemu lagi dengan
orang yang telah mematahkan hatinya ini terjadi lagi percekcokan, itu biasa banget kan? Nah, ketika kita menghadirkan hal yang baru, itu akan membuat suatu kesan tersendiri yang berbeda bagi pembaca. Kembali ke slide, ini ada ending yang mencengangkan atau menggetarkan, bila perlu gunakan plot twist. Jadi jangan sampai ending itu biasa-biasa saja. Ending sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan. Tahta Mahameru itu menang di lomba Republika. Salah satu jurinya adalah Mbak Asma Nadia, selain Salman Aristo dan Irwan Kelana. Salman Aristo. Ini benar ya rasanya? Iya ya. Irwan Kelana tahu ya, redaktur Republika ya. Saya agak lupa kalau Salman Aristo waktu itu. Yang jelas Mbak Asma bilang ke saya apa yang paling kuat di Tahta Mahameru itu ternyata ending bagi dia. Paling kuatnya. Selain di latar dan penokohan, endingnya yang sangat menarik bagi dia. Jadi endingnya itu bisa dibilang menggantung, tapi tidak bisa dibilang juga tidak selesai. Karena memang selesai sampai di situ ceritanya, dan jika dilanjutkan kembali itu malah kembali ke nol. Ada yang sudah baca? Lanjut ya. Slide berikutnya. Nih, pengalaman saya menang lomba nih. Jadi ada sekitar 3 lomba yang saya ikuti tadi yang menjadi juara, yaitu juara 3, juara 2, dan juara 2 ya. Di level nasional. Ini pasti naskahnya sudah selesai. Saya sudah bilang tadi, baru mencari ada lomba apa, lalu kirim ke lomba yang kira-kira pas. Karena kalau belajar dari pengalaman yang akhir-akhir ini, ada lomba, lalu saya mengeset diri saya untuk mengikuti lomba ini, merencanakan mau menulis apa. Kemungkinan hasilnya belum tentu akan sebaik yang ketika naskah saya sudah selesai baru saya cari lomba. Itu tadi ya, penulis punya cara menulis yang berbeda-beda, proses yang berbeda-beda. Nah, yang kedua sudah melalui self-editing dan pengendapan. Pastinya harus ada pengendapan terlebih dahulu. Kenapa? Karena misalnya nih, kita selesai menulis seminggu yang lalu kita baca lagi sekarang. Kita akan menjadi orang yang berbeda ketika membaca tulisan kita sendiri. Apalagi tulisannya itu misalnya sudah bertahun-tahun kita tidak baca. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Tulisan yang kita tulis beberapa tahun yang lalu, terus kita buka-buka lagi, ketika kita baca kita heran sendiri, loh, aku pernah ya nulis kayak gini? Kok bisa ya nulis kayak gini? Atau, lah kok jelek sekali ya, aku bisa nulis yang memalukan ini sih? Pasti ada yang seperti itu kan? Saya juga sering tuh, karena di folder My Novel di laptop saya itu banyak sekali draft yang tidak selesai, baru misalnya 1 halaman, 1 bab, atau ada yang sudah sampai 70-an halaman saya tinggalkan. Ada sekitar 4 novel yang sudah mencapai 70-an halaman, itu terbengkalai saat ini. Mungkin suatu saat ketika saya membacanya lagi dan mendapatkan inspirasi, bisa dilanjutkan. Nah, itu tadi ya, jadi ketika kita membaca kembali tulisan kita yang sudah diendapkan, kita bukan lagi menggunakan sudut pandang kita sebagai penulisnya. Kita sudah menjadi pembaca bagi naskah tersebut. Dan kita akan menangkap apa kekurangannya. Salah satu kadang-kadang logika. Ada hal-hal kecil yang terlewatkan oleh kita, dan itu akan kita temukan ketika sudah diendapkan dan kita baca kembali kemudian. Gitu ya. Yang ketiga, sudah dibaca dan dikritisi oleh pembaca pertama. Nah, jika tidak sempat melalui pengendapan, bisa juga minta dibaca oleh teman kita, kemudian minta kritik dan saran dari mereka. Ini sangat menunjang, sangat membantu kita untuk mengetahui apa-apa yang kurang. Karena kalau kita yang menulis, kita selalu merasa tulisan kita sudah bagus. Padahal ketika diikutkan lomba, Allah, berarti jelek ya? Berarti masih banyak yang kurang. Ayo kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ya, ini pantangannya. Apa sih yang nggak boleh? Yang tidak boleh. Jangan apa?
Jadi jangan takut menunjukkan tulisan kita pada orang lain. Jangan simpan naskah untuk diri sendiri karena malu atau tidak percaya diri. Banyak nih saya temukan dulu di awal-awal teman-teman yang baru bergabung di FLP. Ketika kita tanya, sudah menulis? Sudah. Nulis apa? Cerpen misalnya. Sudah dibaca oleh teman? Sudah ditunjukkan kepada orang lain? Belum. Kenapa? Malu. Nah, kalau malu, gimana kita mau kirim? Ke teman aja nggak berani kita tunjukin misalnya ya. Kita tidak percaya diri, tidak percaya. Ketika kita tidak percaya diri dengan naskah kita, itu pasti ada sesuatu di naskah itu. Pasti ada sesuatu. Jadi harus sedapat mungkin, secepatnya percaya diri untuk menunjukkan naskah kita kepada orang lain. Artinya, naskah itu memang sudah layak dibaca oleh orang lain. Ketika tidak layak pun, kita siap. Yang kita siapkan apa? Kesiapan untuk dikomentari, dikritik. Jangan baper nih, poin kedua ya. Jangan baper terhadap kritik atau komentar pedas. Nanti dikritik orang langsung di blog IG-nya. Ya Allah. Ya, dikritik orang di baris komentar di Facebook langsung dihapus komentarnya. Ya Allah, sedih amat. Biarin aja, saya di Goodreads ada itu yang ngasih bintang 1 ke Takama Hameru. Padahal Takama Hameru sudah meraih 2 kali penghargaan ya di Republika, juara 2. Jurinya juga bukan orang sembarangan. Terus menjadi buku fiksi dewasa terbaik Islamic Book Fair 2014. Jadi insya Allah sudah bisa dikatakan berkualitas. Tapi tetap saja kalau di mata pembaca ada kesalahan atau ada kekurangan, ada yang tidak disukainya, dia akan berkomentar negatif, bahkan memberi bintang yang sangat rendah di Goodreads. Saya pernah dapat bintang 1 itu dan komentarnya pedes banget, nggak asik kalau dibaca. Kalau kita pikirin bisa stres, tapi lebih baik nggak usah dipikirin. Ya udah biarin aja, mereka punya hak untuk menilai. Sebagaimana saya membaca Laskar Pelangi aja nggak selesai, misalnya gitu. Karena apa? Saya bosen. Tapi ketika saya membaca Aroma Karsa, justru saya ulang-ulang. Karena apa? Saya terpesona pada diksi yang digunakannya. Itu Dewi Lestari padahal artis ya, artis aja bisa nulis sebegitu hebatnya loh. Kenapa kita yang berkutat di dunia penulisan yang berada di komunitas tidak bisa menulis sebaik itu? Memang ada di novel Aroma Karsa itu bagian yang vulgar, tapi beliau menggambarkannya juga tidak menyesatkan ya, karena dia tahu penerbitnya siapa. Bentang pustaka itu kan bagian dari Mizan. Jadi ketika dia terpaksa untuk menghadirkan adegan hubungan intim, dia tidak membuatnya dalam kata-kata yang menyesatkan ya. Walaupun saya tetap saja menyesali kenapa harus ada adegan seperti itu, karena toh walaupun tidak ada adegan itu, ceritanya tidak akan berkurang bagusnya. Novel yang dia tulis selama 2 tahun itu, 700 halaman, menjadi Book of the Year 2018. Luar biasa kan? Teman-teman sudah baca belum? Kalau saya sudah tersihir dari halaman pertama. Jadi tokoh-tokohnya itu sepertinya sudah sangat dia petakan. Dia petakan penokohannya siapa, latarnya di mana, apa saja poin-poin plot dan tahapan-tahapan sehingga mencapai dan kemudian ending. Di ending pun dia menghadirkan plot twist. Jadi ketika kita merasa sudah lega, selesai konflik yang begitu berkecamuk tadi, ternyata di halaman terakhir dia mengetengahkan plot twist. Akhirnya apa? Justru saya bukannya lega menyelesaikan novel itu, akhirnya terbayang-bayang, malah nggak bisa tidur. Luar biasa kan, mengikatnya sampai selesai pun kita masih terbayang-bayang. Wajar kalau dia mendapatkan Book of the Year 2018. Mari kembali ke poin. Jangan malas mencatat ide-ide yang tiba-tiba muncul. Catat di buku, catat di HP, ada notes-nya. Walaupun ada peluang HP-nya hilang juga catatannya ya. Kalau nyatet di buku lebih baik sebenarnya.
Kemudian jangan abaikan pengendapan dan self-editing, seperti yang sudah saya jabarkan tadi ya. Yang terakhir, jangan letih belajar dari penulis lain dan dari bacaan berkualitas. Saya kalau ada novel favorit, itu sering banget memang diulang-ulang. Bukan menikmati ceritanya saja, mempelajarinya. Mempelajari kok bisa sih dia bikin kalimat dengan diksi-diksi seperti ini. Mempelajari bagaimana cara dia mengatur plot. Mempelajari bagaimana cara dia menciptakan tokoh dengan segala macam karakternya yang luar biasa. Kalau perlu kita buat catatan tersendiri setelah membaca sebuah buku. Kalau perlu seperti itu. Itu saja dari saya. Sekarang jam berapa? Kita mulai sesi selanjutnya ya. Tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik teman-teman. Untuk yang bertanya bisa via chat atau nanti menghidupkan mic ya. Ipan Aulia Rohman. Ya, silahkan untuk menghidupkan mic-nya lalu bertanya kepada Mbak Zura Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. KPNA wilayah Sumatera Selatan atas kesempatan ini. Nah, saya untuk Azura Dayana. Saya jauh-jauh hari sudah baca novelnya yang lama ya mungkin. Tapi untuk terbaru saya belum baca sih kan ya. Ya mungkin bertertarik ya tentang penulis novel ya. Kalau dari sudut pada penulis lain itu kadang-kadang punya metode yang berbeda ya mungkin. Mungkin saya izin tanya ke Budayana aja saya panggilnya saya tentu. Kurang enak. Emang usianya berapa? Saya usia 24. Saya sudah 24. Tapi saya masih Panggil Mbak aja, Mbak Yana. Oh, Mbak aja. Iya. Oke. Ya saya tanyakan yang pertama ini, mungkin saya lihat dari isi novel kok tertarik di mendaki gunung ya. Mungkin bisa menceritakan kok bagaimana pengalaman Mbak Dayana itu mendaki gunung berapa lama ini. Terus yang kedua itu mungkin apa ya ada tantangan ya kalau saat mendaki gunung ini. Kalau terus bisa menulis novel ini ya. Nah, itu gimana itu? Yang kedua, saya tertarik dengan apa ya, penulisan yang dapat juara. Tapi kok bisa ya dari novel yang di kok biasa penghargaan. Nah ini proses pengalaman dapat juara ini apa mungkin? Tapi proses penghargaan itu. Yang ketiga saya terakhir itu mungkin manajemen waktu ya. Mungkin saat pandemi itu biasanya kegiatan literasi itu banyak sekali ya. Biasanya di rumah saja ya mungkin Mbak Dayana mungkin punya waktu antara manajemen menulis dengan rumah tangga. Itu 3 pertanyaan saya ajukan. Terima kasih. Saya mengenai dari Komunika Pina Cabang Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Jaka. Ya Kak, jawab aja. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Kurang jelas saya tadi, agak putus. Ya, ini mungkin tantangan yang dihadapi kalau misalnya kan mendaki gunung ya. Tapi Jadi tentang mendaki gunung ya? Nah, ya betul sekali. Saja sih. Waduh. Kalau soal mendaki gunung sepertinya tidak harus dijabarkan di sini ya. Intinya bahwa mendaki gunung itu menurut saya merupakan kegiatan yang sangat penting untuk saya abadikan. Sangat menarik, sesuatu yang banyak cerita di balik pendakian. Seperti di Semeru misalnya, waktu saya mendaki Semeru itu dari pendakian sampai pulangnya itu luar biasa banyak sekali cerita-cerita kecil yang membuntuti. Misalnya, sudah baca Tahta Meru ya, Ivan ya? Sudah belum? Tahta Meru sudah baca? Sudah. Oke. Nah di situ kan ada kisah bahwa si Raja Ihsan suatu malam dia turun gunung itu dalam keadaan ketakutan, terburu-buru berlari-lari menuju Ranupane karena dia dihadapkan pada penampakan-penampakan yang begitu banyak dan mengejarnya. Kemudian dia sampai di rumah Faras, tokoh utama kedua di novel itu.
rumahnya di Ranupani ya, desa tertinggi terakhir di kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Nah, sebenarnya itu memang kejadian-kejadian yang lazim dialami oleh pendaki di gunung, terutama beberapa gunung yang terkenal keangkerannya ya. Salah satunya Mahameru itu juga lumayan angker, karena waktu saya dalam perjalanan turun itu dari Ranukumbolo, danaunya itu ya, sampai ke pos 2 atau pos 3 itu teman saya tapi yang ngalamin, bukan saya. Teman saya dibarengi oleh 2 anak kecil, 2 anak kecil botak, aduh, iya. Jadi dia lari-larian tuh, dua anak kecil lari-larian di jalur yang cuma muat dilewati oleh 1 orang. Akhirnya karena ada anak-anak kecil itu berlarian di jalur, itu jam 11-an malam ya. Anak siapa coba lari-larian di gunung jam 11 malam kan? Jadi terpaksa teman saya itu mengikuti di belakang mereka. Bayangkan sepanjang jalur itu mengikuti anak-anak kecil lari-larian yang sudah pasti itu bukan anak biasa ya. Itu kejadian yang benar-benar ada. Sampai ke pos peristirahatan di Ranupani itu juga saya mengalami hal-hal yang merasakan hal-hal yang aromanya negatif. Ternyata tempat yang kami inepin itu adalah tempat mengistirahatkan mayat-mayat yang mengalami kecelakaan ketika pendakian. Nah, yang seperti itu kan menginspirasi sebenarnya. Wah, ternyata ada nih hal-hal seperti ini. Ketika saya masukkan ke dalam novel, memang tidak langsung persis sama ceritanya seperti itu, tapi saya ubah sedikit-sedikit atau tidak langsung sedetil itu ya. Hanya saya bilang bahwa si tokoh ini, si Raja Ihsan, diikuti oleh penampakan-penampakan sepanjang dia turun gunung sampai tiba di Ranupani. Itu sudah cukup menggetarkan sebenarnya ya. Nah, kalau mau lebih serem lagi dan lebih angker lagi, bisa baca Rengganis. Rengganis itu lebih banyak kejadian seremnya. Nah, saya menjadikan pendakian itu sebagai titik tolak untuk menulis, karena memang inspirasi terbesar saya saat ini adalah melalui perjalanan dan terutama pendakian. Saya memang tidak banyak yang mendaki gunung, tapi ketika mendaki gunung, insya Allah itu sudah bisa menjadi hasil berupa tulisan, bisa menjadi karya bagi saya. Karena sayang aja sih kalau nggak diabadikan, setidaknya berbagi apa yang pernah saya lihat atau apa yang pernah saya rasakan di sana. Itu. Terima kasih. Yang ketiga tadi apa pertanyaannya ya? Lupa. Apa tadi? Saya nggak nyata. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke. Dengan ya. rumah tangga. Nah, jadi saya sempat vakum menulis ketika punya anak, setelah nikah, hamil, punya anak, sampai punya anak 2, ini agak keteteran membagi waktu memang ya, karena boro-boro mau buka laptop, pegang HP juga susah, megang buku tulis direcokin, jadi sempat memang mengistirahatkan diri waktu itu dari menulis. Tapi kemudian ketika sudah agak kondusif, anak-anak sudah bisa bermain sendiri, terutama sekarang mereka sudah besar, bisa main sendiri, pola tidurnya juga sudah lebih baik, akhirnya saya bisa punya waktu untuk menulis. Memang setiap hari harus nulis, sesedikit apapun itu harus punya waktu. Kalau novel itu biasanya memang beda dengan saya, ini beda dengan Daeng ya, sangat berbeda. Hampir semuanya berbeda dengan Daeng. Dia 9 tahun butuh waktu untuk menjadi penulis yang berhasil memenangkan lomba-lomba. Saya ketika menulis novel pertama langsung menang, terus ikut lomba lagi, menang lagi. Tapi justru menurun di akhir-akhir ini, dan baru mau ikut lagi beberapa lomba di masa-masa terakhir ini ya. Terus jam menulis juga, kata Daeng tadi, dia tidak bisa nulis sampai begadang ya. Kalau saya justru harus begadang. Memang jam nulisnya beda-beda, jadi saya nulis selepas Isya. Biasanya kalau novel itu selepas Isya nulisnya, atau ketika anak-anak tidur, sampai sesanggupnya saya bisa menyelesaikan. Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 2. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Rayana. Ya. Baik, untuk
pertanyaan lagi kita baca yang di chat ya. Oke. Kita baca yang di chat dulu. Ini siapa? Resi Tiana Sari. Nah, Resi tanya, Assalamualaikum Mbak, izin bertanya Mbak, bagaimana teknik menulis premis novel yang baik dan menarik, dan bagaimana menghidupkan karakter tokoh serta tips melakukan riset yang baik dan benar. Riset ya. Ya, jadi 3 pertanyaan ini kayaknya. Bagaimana teknik menulis premis? Premis itu maksudnya ini Mbak, yang di awal. Tapi perasaan ya. Terus bagaimana menghidupkan karakter tokoh dan melakukan riset yang baik dan benar. Bisa ini ya, cari ide itu bahkan dengan sebuah benda. Misalnya gini, apa ya, jembatan misalnya. Jembatan ya. Jembatan itu fungsinya apa? Menghubungkan. Menghubungkan suatu tempat di kiri dengan yang di kanan, di depan dengan yang di belakang, misalnya seperti itu ya, di depan sungai dengan yang di belakang sungai, atau menghubungkan. Nah, kalau misalnya fungsinya ini kita alihkan menjadi fungsi dalam menghubungkan 2 orang, gimana? Jadi jembatan adalah sesuatu yang menghubungkan seseorang dengan orang lain. Jembatan adalah benda yang menjembatani pertemuan antara satu orang dengan orang lain. Ya, misalnya jembatan yang mempertemukan si pemuda dengan si pemudi. Nah, untuk kemudian berjodoh. Tapi bagaimana nih cari masalahnya? Bagaimana kalau ternyata jembatan itu fungsinya malah menyimpang tuh. Ternyata jembatan itu mempertemukan si pemuda A bukan dengan si pemudi B. Justru dia bertemunya dengan si pemudi C misalnya gitu. Jadi kita membuat premis itu sebenarnya dari ide ya. Dan ide bisa dimulai dari benda, dari suatu tema atau bahkan sebuah simbol atau benda. Misalnya itu tadi si A membuatkan ada sebuah sungai nih, si A laki-laki mau membuatkan jembatan untuk si gadis biar dia bisa menyeberangi tempat itu dan menemukan padang bunga yang ada di seberang sana, di seberang sungai ya. Laki-laki ini mengagumi si gadis ini misalnya ya. Jadi tujuan dia untuk membantu gadis itu. Tapi ternyata jembatan yang dia gunakan untuk menjembatani rasa cintanya itu justru mempertemukan si gadis dengan pemuda yang lain di taman bunga itu. Nah, itu jadi masalah kan? Tapi sudah dapat premis, sudah dapat tema. Caranya kalau kita mau berlatih membuat premis untuk novel kita sendiri, coba kita setelah membaca novel-novel orang lain, kita rumuskan premis dia ini apa, premis novel ini apa. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, kita juga terbiasa untuk membuat premis dari sesuatu yang belum ada. Jadi buat dulu premis dari sesuatu atau buku yang sudah ada, yang sudah kita baca, kemudian kita nanti terlatih untuk kemudian membuat premis-premis serupa. Yang mirip-mirip juga nggak apa-apa. Itu kemudian nanti kita bisa menemukan premis yang berbeda, dan itulah yang akan kita tulis. Jangan sampai terlalu sama karena nanti dikira plagiat ya. Yang kedua tadi apa jatah? Kok saya terlupa terus ya? Riset Mbak, melakukan riset yang baik dan benar. Kalau mau novelnya ringan, sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan riset ya. Misalnya gini, kita hanya memakai setting di sekolah, misalnya persahabatan anak-anak muda atau siswa-siswi di sekolah tersebut. Kemudian ada konflik. Itu tidak terlalu membutuhkan riset yang banyak karena kita bisa merasakan sendiri suasana sekolah seperti apa, terutama kalau yang masih sekolah ya. Atau misalnya seorang guru nih, dia akan lebih mudah membuat sebuah novel yang settingnya di sekolah. Tidak perlu riset banyak kan, tapi ketika kita menggunakan latar yang lebih kompleks, apalagi yang belum pernah kita datangi, memang riset itu adalah sesuatu yang niscaya. Gunakan sebanyak-banyaknya referensi, bisa dari misalnya saya mau menulis novel tentang cookies misalnya ya, atau setting cookies nih.
mungkin tidak terlalu berani untuk mengolah budaya di sana dengan terlalu dalam, tapi untuk awalan masih bisa kita menanyakan pada rekan-rekan kita yang di sana, mewawancarai narasumber, misalnya dari GG, itu dari segi wawancara. Nah, kalau dari referensi kita bisa banyak membaca di internet. Kalau saya menulis novel Renggak Organis, itu saya sebenarnya belum pernah ke Gunung Argopuro ya, tapi teman-teman saya sudah banyak yang mendaki Gunung Argopuro itu. Jadi saya melakukan mewawancarai teman-teman saya sebagai narasumber, kemudian saya melakukan riset sebanyak-banyaknya tentang Gunung Argopuro dan Jawa Timur pada umumnya. Akhirnya hasilnya bisa. Jadi ketika teman-teman membaca novel Organis itu banyak yang kemudian bertanya, apa saya sudah pernah mendaki gunung itu? Saya jawab belum, karena medannya itu berat banget dan lama untuk diselesaikan. Saya termasuk pendaki amatir. Saya bukan pendaki yang benar-benar ini ya, tingkat tinggi, bukan. Saya ini masih pemula. Jadi kalau mau mendaki gunung yang levelnya seperti Argopuro itu belum masuk ke wishlist saya. Tapi justru itu yang menjadikan tema yang besar bagi saya waktu itu ketika memulai menulis Rengganis itu. Kenapa? Saya waktu itu diminta oleh para pembaca nih, pembaca banyak yang mengasih saran, Mbak coba deh bikin novel yang isinya murni tentang pendakian. Kalau Tahta Mahameru kan banyak seringan-seringannya tuh, banyak tempat-tempat lain selain Gunung Semeru ya, ada Sulawesi juga terutama. Nah, kemudian saya berpikir dari saran-saran yang begitu banyak itu, saya pikir apa ya sebuah novel yang bisa saya tulis yang ceritanya murni tentang pendakian. Artinya pendakian ini harus panjang dan lama, kayak coki-coki ya. Jadi saya putuskanlah waktu itu sebuah gunung yang trek pendakiannya terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro. Itu pulang pergi bisa 5 hari bagi orang yang sudah terbiasa mendaki. Nah, kalau yang tidak profesional, yang masih amatir macam saya mungkin lebih dari 5 hari. Nah, artinya 5 hari ini pasti full dengan pengalaman-pengalaman panjang, pengalaman penting, hal-hal yang menarik. Dan Gunung Argopuro itu sendiri memiliki misteri yang luar biasa dan peninggalan-peninggalan berupa arca, landasan pacu yang tidak sempat diselesaikan oleh Belanda di sana. Nah, itu bisa menjadi bahan yang saya ceritakan selain tema persahabatan 8 anak muda yang mendaki Gunung Argopuro. Jadi memang novel itu full riset plus wawancara dengan beberapa narasumber. Hasilnya apa? Hasilnya seperti seolah-olah saya sudah pernah mendaki gunung itu kan. Sudah pernah baca? Banyak sumber yang bisa kita dapatkan, terutama Google Maps. Kalau mau melihat posisi lokasi itu kan bisa dari street view ya, bisa lihat kiri kanan ada apa, depan belakang ada apa. Cuma pastikan street view itu diambil pada tahun berapa. Jangan sampai kita membuat novel dengan setting tahun 2019, tapi yang kita lihat adalah street view di Google Maps itu yang diambil tahun 2009. Pasti sudah mengalami banyak perbedaan ya kan, perubahan yang sangat signifikan. Jadi sesuaikan dengan yang bisa kita lihat di referensi tadi. Seperti itu. Kalau novel perjalanan saya pasti banyak membuka Google Maps, terus juga mendownload peta virtual atau membeli atlas, benar-benar dipelajari itu lokasi-lokasinya. Karena perpindahan kita itu juga harus masuk akal ya kan. Kalau misalnya kita dari Palembang mau ke Muara Enim, bukan harus melewati Prabu Muli dulu. Nggak mungkin misalnya saya ke Muara Enim tanpa melewati Prabu Muli, itu kan nggak masuk akal. Itu bagi yang tahu peta Pinsel ya. Nah, jadi ketika saya menjelaskan perpindahan tokoh itu harus masuk akal. Kita harus butuh referensi yang cukup dan beralasan untuk itu.
Seperti itu ya, riset memang penting. Banyak-banyak baca buku yang juga mengambil tema yang sama. Terus kalau misalnya dunia kedokteran harus wawancara dengan dokter, gitu. Pergi ke rumah sakit dan membaca artikel-artikel sebanyak-banyaknya. Itu ya, lanjut ya Kak. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini ada Yusardi Pradana. Mana yang mana? Ini pembaca setia saya nih, mana ya? Halo, assalamualaikum Mbak. Nah, saya cari dulu nih mana ya? Ya sering komen di FB, sering nunggu bukunya yang baru tuh soalnya. Iya. Iya. Hanya Ini videonya di on nggak? Videonya on salah nggak? satu penggemar nih untuk bukunya. Videonya dihidupin aja. Videonya bisa dibuka nggak? Oke Mbak, saya lagi Ya. Ya ini. Sambil bisa, nyetir, Mbak. Masya Tapi lagi Allah. sambil Terima nyetir nih. kasih sudah Ya. bergabung. Gimana Kak, apa kabar? Nah, ini salah satu penggemar nih, selain memang Iya. dengan kayak Dewi Lestari, Kang Abik, Aan Nafis, dan juga penulis-penulis lainnya yang juga saya senangi. Ya, gimana Pak? Novel-novel tentang mendakinya itu yang paling ditunggu tuh. Mulai dari yang Rengganis, Tata Mahameru, yang terakhir kemarin juga sama yang Ranu juga, itu jenisnya yang petualangannya. Ya. Nah, tapi ini Mbak, kalau untuk masalah menulis, sebenarnya saya ini masih alam banget nih. Paling yang baru ditulis sampai sekarang cuma cerpen, itu pun tiga-tiganya sudah pernah dilombain juga. Salah satu pernah masuk antologi di Diva Press, terus yang 2 lagi itu cuma menang yang level biasa di FB. Saya ini sebenarnya kalau pertanyaan sering kesulitan kalau menulis itu, kalau ide sebenarnya banyak. Tapi mengapa ya kalau misalnya kita menulis, eksekusinya itu sering nggak sesuai ekspektasi. Karena kalau misalnya menulis itu kan kita biasanya mengikuti style dari penulis yang kita senengin. Tapi penulis yang kita senengin ini beda-beda stylenya. Saya pengen diksinya kayak si Dewi Lestari, Mbak Dewi Lestari, atau kayak Aan Nafis yang dia memang kritikannya bagus. Tapi di sisi lain saya pengen juga menyampaikan pesan seperti Kang Abik yang pesannya itu nyampe benar tapi nggak seperti menggurui, atau juga seperti gaya yang santai seperti Mbak Azura yang gayanya santai tapi alurnya itu nggak pernah bosenin. Tapi begitu dieksekusi sebenarnya premisnya jadinya nggak sesuai ekspektasi ya, jalan ceritanya nggak sesuai ekspektasi malah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih bisa menemukan style menulis dan juga mungkin genre yang benar-benar kita bisa pegang benar untuk jadi bisa menulis ke depannya, biar eksekusinya itu sebagus ekspektasi atau khayalan kita pas ketemu idenya itu loh. Begitu. Ya. Terima kasih. Selamat menyetir kembali Ya. sambil mendengarkan. Iya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Ini Mas Yusardi ini memang yang paling rajin membaca novel-novel saya, terutama yang bertema perjalanan. Nah, yang terakhir ini temanya perjalanan tapi nggak pendakian ya Mas ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan nantinya. Yang jelas menulis itu butuh pembiasaan. Ya, tadi Mas Yusardinya juga bilang baru menulis sedikit ya, ada beberapa cerpen yang sudah berhasil diselesaikan, kemudian diikutkan ke lomba atau media. Kemudian ingin meniru penulis favoritnya. Saya juga seperti itu awalnya. Saya waktu awal-awal memulai karir menulis ini suka sama novel-novelnya Mbak Mutmainah, ya, Maimun Herawati. Ingkan itu terutama yang sangat mengaruhi pemikiran saya dalam hal kepenulisan, merangkai kata. Saya ingin sekali menulis sependek-pendek itu kalimatnya, pendek, lugas, cepat. Itu gaya Mbak Mutmainah. Tapi ketika saya mencoba menulis novel saya sendiri, saya justru tidak bisa meniru gaya itu. Paling hanya beberapa bertahannya ya di dialog-dialog yang langsung dan cepat itu. Ada beberapa adegan, tapi ternyata hanya sesedikit itu saja, tidak sampai mayoritas dari kalimat dialog yang saya gunakan itu pendek-pendek. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata kita ini yang berbeda. Kita adalah penulis yang berbeda dari penulis yang kita kagumi
Kita tidak akan pernah menjadi penulis yang sama persis seperti mereka, walaupun ketika kita mempelajari gaya kepenulisan mereka, itu hanya sekadar mengambil inspirasi sebenarnya. Ketika kita menerapkannya, mengaplikasikannya ke dalam tulisan kita, menuangkannya, justru tidak akan bisa sama. Hanya saja, ketika kita banyak mempelajari karya-karya penulis, itu jangan sampai kita hanya menyimpannya saja. Harus dibiasakan kembali untuk menuliskannya. Jadi seperti saya berulang-ulang membaca novel Dewi Lestari, itu mempelajari cara dia memulai kalimat. Misalnya neneknya menyelipkan sesuatu di tangan Laras. Neneknya menyelipkan sesuatu ke tangan Laras. Itu kalimat yang biasa kita tulis ya. Tapi gaya Dewi Lestari bagaimana? Ternyata beda. Dia tidak memulainya seperti itu. Saya ulang lagi kalimatnya tadi. Neneknya menyelipkan sesuatu ke tangan Laras. Kalau gaya Dewi Lestari, ke tangan Laras, neneknya menyelipkan sesuatu. Dan saya banyak sekali mendapati kalimat-kalimat beliau yang seperti itu. Jadi ini juga yang saya ingat itu Puspakarsa ya. Puspakarsa itu adalah satu simbol, satu benda yang merupakan center dari cerita Aromakarsa. Jadi ceritanya itu pencarian puspa atau bunga raksasa yang menyimpan banyak misteri dan mempunyai kekuatannya sendiri. Dan bunga ini tersembunyi di sebuah pedalaman gunung yang tidak pernah dieksplorasi oleh manusia. Jadi tempat itu dihuni oleh unsur-unsur yang bukan manusia gitu. Jadi ketika di tengah ceritanya agak semi fantasi. Nah, jadi ada kalimat nih. Kalimat normalnya Puspakarsa akan menampakkan diri ke tangan orang yang tepat. Saya ulang kalimatnya ya. Puspakarsa akan menampakkan diri ke tangan orang yang tepat. Tapi di tangan Dewi Lestari, kalimat ini diubahnya. Ke tangan orang yang tepat, Puspakarsa akan menunjukkan dirinya. Itu yang seperti ini saja membuat saya sangat terkesan. Beliau sangat konsisten loh dengan gayanya seperti itu. Kalau kita pasti mencari jalan termudah untuk menyampaikan sesuatu kan, Puspakarsa akan menampakkan dirinya ke tangan orang yang tepat. Tapi beliau tidak. Ke tangan orang yang tepat, Puspakarsa akan menampakkan dirinya. Beda nggak rasanya? Kalau saya merasakan itu sangat berbeda. Nah, tapi ketika kita menulis, bisakah kita benar-benar mencontoh gaya penulisan yang seperti itu? Ternyata belum tentu. Hanya saja inspirasi ketika kita menemukan kalimat yang seperti ini, itu akan memperkaya kita, memperkaya wacana kita, memperkaya cakrawala kita, menambah diksi kita. Ketika membaca Aromakarsa itu diksi-diksi yang banyak sekali yang belum saya ketahui, seketika berlimpahan. Wah, ini apa ya artinya? Ini apa ya? Dan ketika saya cari di kamus, ada ternyata begitu banyak kata yang di dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia yang sebenarnya kita tidak tahu. Banyak sekali kata yang tidak pernah kita tahu. Kecuali kalau kita mau mempelajarinya, mau membuka buku yang berkualitas, menemukannya ketika membacanya, mencatatnya, mengingatnya, menggunakannya kembali. Nah, gitu. Tapi kita tidak akan bisa sama gayanya dengan orang yang ingin kita tiru tadi. Kita pasti mempunyai gaya tersendiri. Jadi tidak usah berkecil hati kalau kita tidak bisa meniru mentah-mentah gaya menulis seseorang yang kita kagumi. Tidak usah berkecil hati karena kita pasti punya gaya tersendiri. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyak membaca, semakin banyak mempelajari bacaan kita, gaya kita itu akan semakin menuju menuju jalannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi kekhasan penulisnya. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Ada lagi Jaka? Ada Mbak di chat masih ada 3. Dipersingkat saja ya mengingat waktu. Ya. Ini sudah jam berapa? Jam 10:08. Disingkat aja Mbak. Yang mana? Okay. Kita bacakan sekali 3 langsung Mbak ya. Oke. Mbak Azura, Epkip jurusan apa ya Kak? Bahasa Inggris.
Dan apakah jurusan kuliah kita mengaruhi prospek kepenulisan kita ke depannya? Bagaimana cara pandang dan alasan Kak Zura memprioritaskan menerbitkan buku di Indiva selain di penerbit yang terkenal seperti Gramedia, Republika, Benteng, dan lain-lain? Terus ada juga itu dari... Nanti saya lupa tapi kalau kebanyakan ya Kak. Kalau kebanyakan lupa. Udah saya jawab dulu ya singkat-singkat. Nanti lupa. Oke. Tadi banyak menulis di Indiva ya, karena memang akhir-akhir ini dekatnya dengan Indiva. Kita kalau sudah dekat ya begitu ya, setia. Iya benar. Ya nggak Ari? Ari senyum-senyum tuh. Kalau sudah dekat kita setia nggak Ari? Ari. Saya pernah juga kok menulis di Gema Insani, tapi itu dulu. Ketika saya sekarang tidak begitu mengenal lagi orang-orangnya di sana, tidak ada channel lagi ke sana, ya saya mencoba yang dekat aja dulu ya. Di Nora itu kan unit Mizan ya. Saya sebenarnya masih ada beberapa teman-teman di sana, tapi entah belum mencoba lagi karena saya ini naskah saya sedikit loh. Saya bukannya penulis yang mempunyai bank naskah, tidak. Saya punya bank tapi isinya sedikit kosong. Jadi ketika ada naskah itu pasti langsung saya gunakan. Ketika ada naskah selesai langsung saya gunakan. Tidak pernah ada naskah yang nganggur. Gitu. Yang nganggur itu paling yang terbengkalai, yang setengah-setengah jadi gitu. Jadi sekarang memang ke Indiva dulu ya, ke Quanta atau Gramedia itu baru 1 kali, dan kebetulan kemarin yang di Quanta itu atas permintaan teman editor di sana, Quanta Gramedia. Ketika saya menulis duet Ranu dengan Mbak Niva Avianti, kemudian beliau ngobrol-ngobrol lah dengan salah satu editor. Beliau yang menawari, Mbak, bagaimana kalau ada novel kirim ke kami aja di Quanta Gramedia. Jadi saya kirim ke situ dan jadilah buku. Jadi memang itu ya, saya tidak punya banyak naskah sehingga tidak bisa langsung banyak mengirim ke penerbit ini, penerbit itu nggak bisa. Jadi akhir-akhir ini ketika ada naskah ya ke Indiva dulu karena sudah dekat dengan Indiva. Apalagi tadi Jaka? Lanjut Mbak ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Iya tadi apakah jurusan mempengaruhi kita menulis ya? Sebenarnya kalau dari sisi teknik penulisannya mempengaruhi ya. Kalau dia berkutat di bidang bahasa lebih rapi insya Allah karena lebih paham dengan dunia linguistik. Tapi tidak berarti kalau tidak berkutat di dunia kebahasaan tidak bisa rapi. Tidak seperti itu juga. Banyak yang kuliahnya kedokteran misalnya kayak Mbak Dian tapi tulisannya rapi. Karena apa? Ya, karena banyak membaca sambil dipelajari. Terus berkomunitas seperti di FLP kan kita selalu saling berbagi. Ketika ada tulisan yang salah itu diperbaiki. Jangan baper tapi karena memang disitulah letak kita untuk memperbaiki diri kan. Kalau nggak diperbaiki, nggak dikasih tahu yang mana yang benar ya kita akan selamanya menggunakan yang salah kan. Jadi itulah berkomunitas dan banyak membaca. Jadi apapun jurusannya insya Allah masih tetap bisa menulis dengan baik. Lanjut Jaka. Lanjut yang berikutnya Mbak, ini kan kalau lomba novel biasanya ada persyaratan sinopsis. Ya, sinopsis. Nah itu gimana cara tips untuk menulis sinopsis yang baik sehingga novel kita itu menarik? Sinopsis itu biasanya cuma setengah halaman atau maksimal 1 halaman ya, ambil saja intinya. Kalau untuk lomba dia ingin kita memberitahu konfliknya apa dan selesainya bagaimana. Itu harus dikasih tahu. Kalau kita mau bikin sinopsis bukan untuk lomba, boleh menggantung, masih disembunyikan endingnya seperti apa. Gitu. Gitu aja. Oke, lanjut terakhir Mbak ya ini ya. Pertanyaan terakhir Mbak Yana. Terakhir dari Viana Wahyu. Mbak Yana, ngefans banget novel Mbak yang pendakian. Izin tanya Mbak, karena tadi Kedaeng belum terjawab, jadi nanyanya ke Mbak Yana. Bagaimana tips Mbak untuk meramu konflik agar selalu menerbitkan penasaran pembaca ke bab berikutnya, tapi tetap logis? Meramu konflik Mbak.
menyimpan sesuatu tadi ya, sesuatu yang merupakan misteri dan akan membuat pembaca bertanya-tanya, ada apa di bab selanjutnya, ada apa di bab selanjutnya. Dan itu memang butuh perencanaan. Kalau saya perencanaan itu dibikin dalam outline, walaupun tidak harus sampai ending, setidaknya sudah sampai setengah, setidaknya kita sudah tahu puncak masalahnya, puncak atau klimaksnya itu di mana, tentang apa. Kalau kalian membaca novel Cinta Sang Penjaga Telaga, itu novel yang terbit di Indiva tahun 2009. Nah, itu tidak pernah putus dari ide. Jadi ada saja yang dilakukan oleh tokohnya ini yang menarik. Karena di situ kan menceritakan tentang keseharian tokoh yang bernama Ita Anissa menghadapi keluarga angkatnya, kemudian juga permasalahan cinta dalam hidupnya, tapi juga dia melaluinya sambil menghadapi atau meneruskan kegiatan-kegiatan kesehariannya, dan itu dibuat menarik. Misalnya dia ternyata di desa itu ada sebuah tempat yang menjadi favoritnya. Di pinggir hutan ada sebuah kolam, dan di situ dia sering bercerita tentang hidupnya. Nanti penggambaran tentang kolam itu diselipkan di bab awal. Misalnya kita kasih tahu bahwa ada sebuah tempat yang dia jadikan favorit, tapi kita belum kasih tahu nih di mana. Intinya seperti itu ya. Kita gambarkan sesuatu di depan, tapi kita tidak jelaskan secara gamblang apa itu. Sama seperti kita menyimpan misteri-misteri tentang siapa sih orang ini, siapa sih sebenarnya keluarganya. Dia ini anak angkat atau anak kandung sih, kok perlakuan orang tuanya begitu misalnya ya. Tapi itu hanya kita gambarkan melalui perilaku orang tuanya terhadap si tokoh, tanpa menjelaskan dia ini sebenarnya anak yang bagaimana sih awalnya. Nanti secara teratur kita buka lembar demi lembar misterinya. Tapi kalau menulis novel, misteri itu memang harus sesuatu yang sangat besar dan sangat kompleks. Beda dengan menulis cerpen yang sesuatu yang kita simpan itu pasti cuma satu ya. Misteri yang kita jaga itu cuma satu, dan kemudian kita buka nanti perlahan. Nah, kalau novel tidak masalah jika kita ada 10 misteri misalnya ya, dan kita buka satu persatu. Jadi selalu terjaga untuk membiarkan pembaca mengikuti kita terus. Kalau kita terlalu lama membuka misteri ini, nunggu di tengah atau nunggu di akhir baru dibuka, ya pembaca akan bosan duluan nunggunya. Jadi siapkanlah misteri demi misteri itu dirancang, diatur sedemikian rupa dan kapan kita akan membukanya. Ketika tiba di akhir bab-bab tertentu, bisa dibikin kalimat, ada tuh kayak kalimat di bab terakhir, kok saya ribet sih. Di salah satu bab di novel saya yang menang Indiva kemarin itu, ketika dia jalan kaki pada suatu malam di jalan Petaling di Kuala Lumpur, dia dalam keadaan lelah lahir dan lelah batin, nah gitu ya. Tapi dia sangat tidak siap dengan sebuah kejadian yang sedang mengintainya. Titik. Nah, itu akhir dari bab. Jadi sampai di situ kita menyelesaikan bab, tapi kita mengajak pembaca untuk meneruskan sebenarnya ya, karena membuat mereka penasaran loh, apa nih kejadian yang sedang mengintainya. Ternyata di bab selanjutnya baru ada. Jadi jangan kita selesaikan di situ. Dia pun melalui pejalan kaki dan dengan letih karena merasa sangat stres misalnya. Selesai di situ. Kita tutup babnya, tidak. Tapi kita langsung kasih spoiler tentang apa nih yang sedang menunggunya di bab selanjutnya. Itu salah satunya. Ya, lanjut ya Kak. Habis Mbak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak. Biasa kalimat pamungkas untuk menutup serangkaian materi yang sudah Mbak sampaikan. Lagi-lagi saya bilang bahwa saya agak berbeda. Bukan agak, berbeda dengan Daeng ya, dari banyak hal. Nah, kalau tadi ada salah satu tips Daeng,
jangan pilih-pilih lomba. Kalau saya justru bilangnya teman-teman harus pilih lomba. Karena sekarang banyak lomba abal-abal, banyak sekali. Apalagi lomba yang memberi hadiah pada semua partisipannya, memberi hadiah, walaupun itu hanya berupa sertifikat lah, atau menerbitkan buku lah, atau diterbitkan semua naskah yang masuk dari semua pengirim itu pasti diterbitkan. Itu harus dicurigai, ya. Terus juga yang meminta uang pendaftaran sangat besar dan berlevel-level pula. Itu harus dicurigai. Perhatikan juga jika tidak ada nama juri yang dicantumkan. Memang tidak semua lomba dia mencantumkan nama juri ya, tapi sebagian besar lomba yang berkualitas itu mencantumkan siapa jurinya. Harus hati-hati teman-teman ya, kita memang hari ini membahas tentang naskah juara, artinya ke depan diharapkan teman-teman rajin ikut lomba, tapi harus pilih-pilih juga. Kalau misalnya ada sebuah lomba yang diinfokan di media sosial tertentu, coba ditelusuri. Dari yang komen ditelusuri juga. Ada kadang-kadang yang komen itu juga ada loh yang membuka rahasia bahwa ini cerpen abal-abal. Ya, daripada kita cuman dijadikan korban untuk mengirim mereka biaya pendaftaran, terus kemudian tidak ada pengumumannya sama sekali. Jadi dia cuman mengumumkan lomba, tapi tidak pernah mengumumkan pengumuman lomba kan? Pengumuman siapa pemenangnya. Kalaupun ada pengumuman pemenang, pemenangnya itu orang dalam semua. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman, saya harap selepas ini lebih bersemangat untuk menulis, kemudian bersemangat juga untuk mencari tahu lomba-lomba apa yang sedang digelar dan akan digelar, mempersiapkan diri untuk ikut lomba-lomba tersebut, tapi tetap harus hati-hati. Jangan sampai kita hanya menjadi korban orang yang membisniskan lomba. Itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Yana sudah menyampaikan materinya. Sekali lagi, Masya Allah sekali. Materi kita pada pagi bulan siang hari ini yang sudah disampaikan oleh dua pemateri kita, yaitu Mbak Azira Dayana dan Daeng GG tadi. Jadi semoga kita semua bisa mengambil apa-apa yang sudah tadi disampaikan oleh dua penulis kita. Satu penulis duo selatan namanya, ya. Benar kan? Penulis duo selatan, satunya Sumatera Selatan, satunya Sulawesi Selatan. Ini kalau Liga Dangdut Indonesia, Rara sama Lesti. Yang menang emang si itu, yang juara satu emang dari Sulawesi Selatan. Kita juara dua. Astagfirullahaladzim. Sayanya kalau disuruh nyanyi ini meledak mic-nya ya. Iya, Mbak. Kebetulan sama kan, duo selatan. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini ya untuk sesi materinya. Jadi setelah ini akan ada pengumuman lomba, Mbak. Ada pengumuman lomba dari Pertamina. Jadi acara kita hari ini memang terlaksana atas kerjasama Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Selatan dan Pertamina Aset 2 Prabu Muli. Benar ya? Iya. Jadi hari ini kita terlaksana atas berkat bantuan dari Pertamina Aset 2 Prabu Muli. Nanti setelah ini akan diumumkan sekaligus mengumumkan pemenang lomba cerpen dari Pertamina yang diadakan oleh Pertamina Prabu Muli. Jadi kami kembalikan ke MC. Mbak Ari. Oke. Oke, baik. Belum saya tutup ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Yana dan Daeng GG. Iya. Terima kasih kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila selama memoderatori acara ini melakukan kesalahan, kata-kata dari saya, mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah semangat untuk ikut lomba? Semangat. Oke. Itu tadi ya dua pemateri super kita, Mbak Azira Dayana dan Daeng Sabir GG Mapangewa. Luar biasa sekali materi kita pada pagi hari ini. Semoga nanti ke depannya yang ikut seminar ini bisa menjadi juara-juara lomba di lomba berikutnya.
Jangan keluar dulu ya, karena acara kita masih panjang dan di akhir acara nanti akan ada pengumuman pemenang lomba dari Pertamina. Jadi nanti ikuti seminar ini sampai akhir. Baiklah, kami juga mengucapkan terima kasih untuk supportnya kepada Regis Institute karena berkatnya lah kita bisa menggunakan Zoom meeting ini secara gratis ya. Selanjutnya acara ke-6 ini kata sambutan dari Pertamina oleh Bapak Imam Maulana sebagai Ledger and Relation Asset 2 PT Pertamina. Kepada Pak Imam Maulana, disilahkan. Pak Imam tadi sudah bergabung ya bersama Sudah, kita. Ya. Lagi nulis mah besok. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sangat bersyukur pada kesempatan di hari Ahad ini kita bisa berkumpul kembali ya. Terakhir tahun lalu di Binaria Pertamina ada juga acara yang seperti ini, hanya saja pada saat itu masih belum pandemi sehingga masih bisa dilaksanakan secara offline gitu ya, secara langsung. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena seyogianya kan kita jadwalkan untuk lomba dan juga pengumuman pemenang itu di awal tahun 2020 gitu ya. Kemudian karena berbagai hal ditambah dengan pandemi ini, saya juga bingung kapan ini mau kita umumkan dan juga kita serahkan hadiahnya gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan udahlah kita bikin saja secara online gitu ya, supaya tidak ada outstanding sampai ke tahun 2021 gitu. Jadi agenda 2020 sudah lunas lah gitu. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan itu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Forum Lingkarpena, semua pengurus dan juga partisipan yang aktif di dalam Forum Lingkarpena ataupun forum-forum literasi lainnya yang selalu aktif dalam membuat tulisan atau karya-karya yang sifatnya sastra. Kebetulan saya ini background-nya hukum, jadi jujur kalau baca cerpen itu agak mumet buat saya. Kemarin ada kumpulan tulisan-tulisan dari peserta, saya coba baca-baca, ini nggak ngerti-ngerti. Terakhir baca novel atau karya-karya sastra itu waktu SMA, karena setiap pulang sekolah saya selalu ke perpus. Sekarang sudah nggak pernah ke perpus lagi gitu ya. Jadi kalau bahasa sastra dengan bahasa hukum kan sangat-sangat berbeda gitu. Kalau hukum itu kan sifatnya baku, kaku, dan juga harus memberikan kepastian ya gitu ya. Sedangkan kalau sastra ini kan lebih bebas, liar, dan penuh kreativitas gitu. Jadi kemarin saya baca-baca karyanya cukup menarik, tapi saya belum terlalu bisa menangkap sehingga penjurian pun bukan dari Pertamina. Penjurian juga saya serahkan kepada FIB UI dan juga urutan nilai-nilainya saya serahkan, serta komponen-komponen penilaiannya juga saya serahkan kepada FIB UI. Sehingga ini ya, dengan seperti itu saya harap bisa fair gitu ya, artinya bukan dari Pertamina yang menilai, tapi dari pihak lain yang berkompeten di situ. Jadi untuk sambutan dan juga pengumuman pemenang, saya mau sampaikan bahwa kegiatan adanya lomba cerpen Hulu Migas ini terinspirasi langsung pada saat kemarin dilaksanakan kegiatan Forum Lingkarpena di 2019. Dan saya mengangkat tema serba-serbi Hulu Migas semata-mata ini ingin meluruskan persepsi dan juga mengajak teman-teman di FLP ini untuk mencari dan menggali referensi-referensi yang benar gitu ya.
Karena pasti kalaupun nulis cerpen yang sifatnya fiktif gitu ya, itu kan pasti ada sesuatu yang berdasarkan fakta, seperti industri hulu migas itu terbagi menjadi hulu hilir gitu kan, kegiatan pengeboran minyak itu seperti apa, eksplorasi, eksploitasi, dan juga pengembangan itu apa, sumur itu seperti apa, bentuknya sumur itu seperti apa, itu kan kalau mau menuliskan dalam suatu tulisan pasti nyari dulu gitu kan. Nah, dengan mencari data-data dan juga literatur atau referensi lainnya, kita berharap bahwa ini menjadi suatu tambahan ilmu juga buat teman-teman di FLP, dan juga bisa meluruskan persepsi dan juga fakta. Misalnya ada persepsi ya, istri Pertamina itu punya gaya hidup sosialita dan glamor gitu ya. Padahal ya istri orang Pertamina itu orang-orang sini juga banyak. Apakah kehidupannya glamor gitu, sosialita gitu kan? Itu kan hanya dilihat di Jakarta saja, mungkin semua orang seperti itu ya di sana. Kemudian persepsi bahwa yang bisa kerja di Pertamina itu hanya orang Jawa, padahal di Aset 2 sendiri 90% itu orang Sumsel ya, orang lokal gitu. Jadi itu sangat berkebalikan dengan fakta yang ada gitu kan. Kemudian banyak kasus pencemaran lingkungan ya, kalau kita lihat karena berita itu kan banyak menariknya itu kalau ada kaitannya dengan lingkungan ya. Kalau memang faktanya itu ada namanya kebocoran minyak itu yang pastinya ditanggulangi. Tapi ya namanya media, saya juga tahu teman-teman di sini juga banyak yang dari media, dan juga saya dulu pernah jadi wartawan juga. Kalau bahasa kita orang wartawan kan bad news is a good news gitu ya. Jadi itu suatu komoditas berita yang menarik. Tapi jangan lupa bahwa saat ini kita punya indeks berita positif di Pertamina itu 98%. Artinya kalau ada 100 pemberitaan, 98% itu adalah berita yang sifatnya positif dan netral, dan 2%-nya adalah berita yang sifatnya negatif. Itu juga ingin diluruskan. Kemudian ada persepsi juga kerja di Pertamina enak dan nggak banyak resiko. Kenyataannya kerja di pertambangan atau di dunia migas itu sangat high risk ya, sehingga semua yang bekerja di migas itu harus punya kompetensi dan juga sertifikasi tertentu di beberapa bagian. Karena kalau kita di sini misalnya ada satu kasus fatality saja, sifatnya ada yang sampai meninggal dunia karena pekerjaan, itu satu company, satu perusahaan kita ditahan atau bahkan dianguskan bonusnya gitu kan. Itu menjadi suatu concern bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek safety. Dan safety itu suatu golden rules yang harus benar-benar dipegang dalam dunia migas. Itu juga teman-teman bisa gali, karena banyak yang kurang menggali aspek safety dalam perusahaan sebagai bahan-bahan untuk membuat cerita. Banyak cerita-cerita yang sifatnya pilu juga yang dialami keluarga pekerja yang ditinggalkan, tapi banyak juga kisah-kisah menarik tentang orang-orang yang berpegang teguh pada pedoman-pedoman safety di perusahaan migas. Ada juga persepsi lain, misalnya ketika pengeboran itu membabat pohon, ya pasti harus kita tebangin pohonnya, gimana kita mau masukin alat trik kan kalau nggak masuk. Ya kita harus buka lahan, satu sumur adalah 5 hektar. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa setiap satu sumur yang kita bor, kita akan menanam 1000 pohon gitu loh. 1000 pohon itu kalau di lahan 5 hektar itu nggak mungkin muat gitu. Artinya apa yang kita tanam sebagai bagian dari tanggung jawab itu lebih banyak dan lebih berlipat besarnya ketimbang apa yang sudah kita lakukan dalam rangka pembukaan lahan tersebut. Dan juga hal-hal lainnya yang saya kira mudah-mudahan dengan adanya forum ini saya lihat 75 orang, 60-nya itu perempuan ya. Ini menarik loh. Ini membuktikan memang bahwa banyak perempuan.
Iya, FLP ini didominasi dan dikuasai oleh wanita ini. Dan membuktikan juga bahwa perempuan lebih mudah dan pintar mencurahkan isi hati dan pikirannya ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki bikin undang-undang aja ribut, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau bikin cerpen, bikin puisi, nggak ada keributan di rumah tangga ya di situ ya. Rumah tangga masing-masing. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Oke, jadi ini agenda kita tahun ini. Saya nggak tahu apakah teman-teman FLP sering melakukan ini. Kalau di kami, ini satu hari bisa 2-3 webinar di Pertamina itu. Jadi siapapun yang merasa punya materi untuk di-sharing sebagai sharing knowledge, sharing pengetahuan itu boleh dan bisa gitu. Jadi tidak harus yang seperti Mbak Yana atau Pak Daeng tadi yang punya segambreng prestasi yang bisa sharing. Siapapun bisa membuat materi dan juga sharing terkait pengalaman tertentu yang spesifik yang bisa di-sharing kepada teman-teman lainnya. Dan mungkin lain kali tidak melulu tentang sastra gitu, bisa mungkin tentang hal-hal lainnya kalau memang di sini Forum Lingkar Pena punya misi juga untuk membuat forum sebagai suatu ajang silaturahmi dan juga berbagi ilmu. Karena kalau menurut saya zaman sekarang itu nggak bisa kita pintar di satu bidang keilmuan saja, kita harus sifatnya interdisipliner ya atau multidisipliner. Benar sekali. Artinya jangan karena Forum Lingkar Pena yang dibahas sastra mulu. Kadang-kadang kan ada isu-isu masyarakat di Sumsel atau di kota tertentu yang bisa kita bahas di sini. Jadi akhirnya menambah khasanah keilmuan kita sehingga Forum Lingkar Pena ini menjadi suatu forum berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Supaya teman-teman yang lain juga punya punya helikopter view yang bagus gitu loh. Kemudian saya juga menunggu agenda-agenda selanjutnya dari Forum Lingkar Pena. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi, tidak hanya terkait dengan puisi atau cerpen. Apakah ada produk-produk sastra lainnya yang bisa dikembangkan ya? Saya ngelihatnya gini aja, ibu-ibu nih kebanyakan, bapak-bapak juga. Sekarang itu UFC atau MMA itu lebih populer daripada tinju. Sedangkan 5 tahun yang lalu itu dunia fighting itu masih dikuasai oleh tinju. Sekarang MMA lebih populer gitu ya. Padahal sama-sama berantem juga isinya. Nah, itu membuktikan bahwa sekarang dunia sudah berubah dan juga ada hal-hal baru yang dikembangkan dalam suatu bidang baik itu olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, kalau memang ada hal lain yang bisa dilombakan atau dikembangkan gitu ya, saya nggak tahu apa aja sih karya sastra itu mungkin bisa masuk ke area-area yang belum tergali. Oke, masuk ke pengumuman ya, udah ditunggu kan? Males kan ngedengerin saya ngomong terus. Langsung pengumuman kayak. Langsung aja ke pengumuman. Nah, pengumuman ini jadi saya akan display 10 terbaik, tapi yang akan diberikan hadiah utama adalah 3 terbaik. Dan 3 terbaik ini berdasarkan penilaian tadi dari FIB UI yang diketuai oleh Pak Ibnu Wahyudi. Pak Ibnu Wahyudi bisa di-search di internet siapa, beliau adalah sastrawan Indonesia yang juga sebagai guru dan pengajar senior di FIB. Tapi memang kalau saya lihat karya-karya beliau itu lebih banyak ke puisi ya. Hadiah pertama itu mendapatkan handphone Vivo Y20s. Yang kedua mendapatkan Oppo A53 dan yang ketiga ada Redmi 9C. Kemudian hadiah hiburannya kepada peserta itu ada, saya nggak tahu dari panitia yang sudah nyiapin apa, yang pasti ada lah ya.
mudah-mudahan ini bukan lomba abal-abal yang disebut Mbak Yana ya. Yana tadi nyebut lomba abal-abal semua dapat hadiah, saya jadi ngerasa wah ini jangan-jangan disebut abal-abal juga ini. Ya, nanti kita juga tetap akan terbitkan sertifikat yang atau piagam yang ditandatangani oleh GM kita. Kalau ini kan yang diselenggarakan Pertamina ya, bukan abal-abal ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kebanggaan bagi teman-teman yang nulis. Dan ya, dan saya waktu itu di Binaria mengatakan bahwa kita akan membuat sebuah buku. Itu saya tunda karena tulisannya belum mencukupi kuota. Karena yang masuk itu hanya 27 tulisan yang ikut lomba ini. Jadi saya harap kalau bisa nanti ditambah dengan karya-karya lain yang belum pernah dipublikasikan menjadi buku untuk dicampur dengan 27 yang ada di lomba ini, itu bisa juga. Tapi kalau bisa kaitannya masih dengan hal-hal yang bersifat serba-serbi dunia hulu migas. Sehingga jadi satu tema gitu bukunya ya. Saya sih berharap ada sekitar 50 aja minimal tulisan yang bisa kita bikin buku. Oke. Lombanya 2019 lalu. Iya betul, lombanya 2019. Memang awalnya kita rencanakan pengumumannya di bulan Januari atau Februari 2020. Oke. Untuk pemenang ketiga ya, juara ketiga dengan judul Istri BUMN. Ini dimenangkan oleh Mas Jaka Ferry Kusuma. Wih, tepuk tangan dong Kak Jaka. Istri BUMN. Tapi ini saya menarik nih istri BUMN itu. Jadi dalam tulisannya itu diceritakan bahwa seorang istri BUMN punya pandangan miring gitu dari tetangga-tetangga dan teman-temannya, dikira main dukun dan sebagainya. Nggak harus main dukun teman-teman untuk jadi istri BUMN. Jadi yang penting bisa menarik hati. Kemudian juara kedua dengan nilai 86 dengan judul Karung-Karung Limbah. Ini karya dari Murni Oktarina. Weh, Murni. Ada. Dari LV Palembang, Kak. Oke, dari Palembang ya. Tulisannya juga menarik tentang limbah, tapi saya lihat itu masih hati-hati, takut-takut menyinggung Pertamina. Nggak usah takut dalam menulis, kami tuh nggak bakal mengkriminalisasi tulisan sastra kok. Jangan salah, kami itu kan isinya ya orang-orang seperti saya terbuka terhadap kritik maupun masukan ya, apalagi yang dituangkan dalam karya nyata gitu kan, suatu hal yang positif gitu. Saya rasa itu bisa dijadikan tulisan juga. Yang penting berdasarkan data dan fakta yang ada. Kemudian yang pertama ini, yang saya bilang paling susah saya mengerti ini cerpennya, karena otak saya nggak nyampe aja sebetulnya. Ini dengan judul tulisan Wajah Bumi. Dayana. Wih, pembicara jadi kita. Pembicara di sini saya juga bingung. Wah, ini sih menang banyak nih. Saya malah nggak tahu, nggak yakin itu. Emang ikut yang voting Mbak Yana ya? Jangan-jangan bukan itu. Oke. Ini adalah 10 terbaik lomba penulis cerpen. Di sini nomor 4 Fahri, Alhamdulillah. Ya, sampai semua ya. 8 Azam, Septika Haryani, dan Nisa Alfitri. Ya, kalau teman-teman yang sudah nilainya 80 atau mendekati 80 bisa punya kans tuh untuk menyalip gitu kan. Nomor 1, 2, 3-nya gitu ya. Itu dari segi keunikan dan pengembangan ide 40%, aspek dan ekspresi kebahasaan 30%, komposisi dan kreativitas 30%. Dan
saya lihat ini persaingannya cukup ketat ya, terutama 1, 2, 3-nya nih. Karena dari 3 ke 4 memang lumayan agak jauh, 4 poin. Tapi dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu cukup 1-2 poin saja. Tapi pada akhirnya ini kan kembali ke penilaian para juri yang mungkin di situ ada unsur subjektivitas juga. Artinya kan kadang-kadang setiap orang punya selera sastranya sendiri ya. Mudah-mudahan 10 besar tadi itu lebih bisa meningkatkan lagi karya-karyanya dan juga bisa mungkin menyalip Mbak Yana tadi gitu loh, segudang prestasinya. Dan saya kira ini menjadi juara 1 buat Mbak Yana ini memang sangat pantas dan juga sudah seharusnya lah ya, karena penilaiannya sudah bagus. Oke, saya rasa itu saja dari Pertamina. Kalau kami ini ada pesan lah dari kami ya, dari kami. Kami ini bikin acara seperti ini, dukung acara seperti ini, tidak seperti kalau tadi Mas Daeng bilang kalau kompetisi menulis close up harus dilampirkan bungkus close up-nya gitu ya. Karena apa teman-teman? Banyak perusahaan lain itu mensyaratkan seperti itu karena ada kaitannya dengan marketing sama branding. Kalau kami di sini nggak perlu marketing, teman-teman pada beli ke Pertamina kan, mau kemana lagi coba? Nggak ada yang beli ke Petronas ke Jakarta atau Shell di Jakarta, itu kan nggak perlu. Kami di sini kan sudah punya pembeli pasti dan punya konsumen pasti, bahkan kita sampai ekspor juga loh. Jadi bukan dalam rangka mempromosikan brand di situ, bukan dalam rangka marketing, tapi dalam rangka ya karena kita pengen aja ikut berkontribusi dalam segala bidang gitu. Kalau teman-teman baca di berita, Pertamina bantu beasiswa, bedah rumah, pembangunan jalan, pembuatan jembatan, terus pendampingan kelompok tani, pendampingan UMKM, bantuan alat usaha, dan sebagainya itu sudah banyak. Nah, tapi saya memang belum menyentuh yang kaitannya dengan sastra dan juga pendidikan di bidang sastra. Saya rasa mudah-mudahan dengan kemitraan dengan FLP ini bisa menjadi suatu program yang bagus ke depannya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya, bukan bermaksud untuk mempromosikan brand Pertamina, karena saya yakin teman-teman semuanya pasti beli Pertamina, kecuali ada teman-teman yang pasti beli minyak dari illegal drilling di di Musi Banyuasin. Insya Allah motornya mogok-mogok setelah 10 bulan itu. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak sudah teman-teman FLP merealisasikan keinginan dari Pertamina juga. Mudah-mudahan agenda selanjutnya lebih ini lagi ya, kreatif lagi gitu ya. Dan jangan jangan karena pandemi itu jadi nggak ada kegiatan dong. Harusnya punya kegiatan. Karena Pertamina aja yang biasanya ngadain seminar itu sebulan itu cuma 3-4 kali waktu sebelum pandemi. Sekarang dengan adanya pandemi, seminar, webinar dan kita punya namanya Pulse Pertamina Online Learning itu sehari bisa 2 kali gitu loh. Jadi nggak ikut siapa yang mau belajar di situ bisa belajar. Kemudian materinya itu tidak di-keep sama pembicara, di-share begitu aja. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang pintar gitu kan, semakin bagus bangsa ini kan gitu ya. Oke, saya kira itu aja. Selamat kepada para pemenang, mudah-mudahan menjadi cambuk dan juga motivasi yang lebih lagi ke depannya. Mohon maaf dari Pertamina kalau memang banyak kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini siapa nih yang tidak ikut lomba? Pasti nyesel ya. Ini termasuk MC nyesel nih nggak ikut lomba kemarin ya. Oke, terima kasih Pak Imam atas kata sambutan dan pengumuman serta hadiah-hadiahnya.
Ini sepertinya diborong oleh FLP Sumsel ya. FLP Sumsel dan cabang Palembang ini. Tepuk tangan dong untuk Sumsel. Oke, semoga nanti dari kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa melakukan kerjasama lagi. Mungkin akan ada lomba-lomba lain lagi dan webinar selanjutnya ya. Semoga kerjasamanya tetap berlanjut ya Pak Imam ya. Ya, ditunggu agenda selanjutnya, dan agenda selanjutnya harus bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat sifatnya ya, apapun itu, apalagi kaitannya dengan migas, itu lebih bagus lagi. Sebenarnya kalau pandemi ini sebenarnya memang FLP padat sebenarnya webinarnya. Jadi ada dari pusat, turunan dari pusat, kami ikut juga acara-acara pusat. Jadi sebenarnya kalau cabang sekarang lebih banyak mengikuti acara-acara wilayah dan pusat, Pak. Ya, jadi memang lumayan banyak ini webinar-webinar. Cuma luringnya saja yang tidak. Oke, demikianlah tadi. Demikianlah acara kita pada hari ini ya. Selesai pengumuman tadi, maka berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi juara-juara, bukan hanya penonton juara di lomba-lomba berikutnya. Jangan lupa teruslah berkarya apapun itu dan jangan takut untuk mencoba. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ini acara bebas ya. Yang mau curhat-curhat, yang mau berbincang-bincang diperbolehkan di sini. Atau ada yang mau kenalan boleh-boleh ya. Saya pamit ya. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Institut juga terima kasih ya, Regis. Allah barakatuh. Di sini ya dibilang main di luar. Kan rusak kena minat lewat. Wah, itu apa itu? Nani. Aduh, Murni mana ya? Mbak Yana traktirannya ya, traktir. Mbak Yana bercereko. Mbak Yana, Kak Jaka, Murni. Yes, Mbak Yana ini dapat juara 1. Oh iya, izin pengumuman. Insya Allah nanti tanggal 22 itu adalah milad. Siapa ini yang ngomong? Oke, ada pengumuman ya Pak Wo ya. Jadi teman-teman, mohon diam sebentar. Ada pengumuman dari ketua wilayah. Ari tadi disuruh ngomong, sekarang suruh diam. Baik, Insya Allah tanggal 22 November ini adalah milad FLP Sumsel yang ke-20. Insya Allah juga akan diadakan beberapa lomba. Jadi harapannya teman-teman yang di sini bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Insya Allah akan dirilis segera, gitu kan? Akan segera diumumkan apa saja lombanya dan apa saja hadiahnya. Jadi harapan kami sebagai pengurus wilayah, semua yang ada di sini, semua peserta yang ada di sini mengikuti lomba tersebut, gitu. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Pantau terus media sosial Forum Lingkar Tena Wilayah Sumatera Selatan, yaitu di Instagramnya @FLP_Sumsel gitu. Jadi teman-teman bisa pantau terus apa saja informasi yang akan disampaikan di sana gitu. Termasuk lomba mengenai milad Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Selatan pada 22 November ini miladnya gitu. Itu sih pengumuman dari saya. Acara luring kita jadi, Pak Wo, acara luring. Nah, kalau acara luring itu insya Allah kita ketemu di Jakabaring. Jadi kalau teman-teman ada yang bersedia kan ngumpul bareng gitu. Kalau di Jakabaring insya Allah tempatnya luas, jadi walaupun banyak orang nggak apa-apa lah. Bisa jaga jarak di sana. Yeah. Kalau di Selamat ya, bosan. 22 ini ya. Nah, Raya bangun. Ya, insya Allah tanggal 22. Nah, sebelum tanggal 22 berarti kan sekarang masih tanggal 8. Mungkin tanggal 9 atau 10 akan ada pengumuman tentang lomba-lomba tersebut. Dan nanti akan diumumkan itu kan. Kalau puncak acara itu tanggal 22, itu kita insya Allah ngumpul bareng di Jakabaring. Nah,
Insya Allah di Oke. sana kan luas tempatnya, bisa ngumpul bareng. Nggak walaupun kita jaga jarak pun masih bisa tetap kumpul karena jaraknya di sana luas itu. Iya, sip. Untuk mengatur jarak masing-masing. Oke, silakan mungkin ada yang ingin diumumkan lagi. Mbak Yana, Mbak Dorami, rekamannya boleh dimatikan, Mbak Dorami. Mbak Dorami. Mbak Yana tadi nak ngomong.